Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian, sehat ya? Mudah-mudahan sehat di hari ini yang sakit. Alhamdulillah. Berkahi, Allah berikan kekuatan dan kesehatan. Nah, adik-adik sekalian, di hari ini kita akan teruskan belajar tentang mata kuliah kewirausahaan ini. Ini merupakan mata kuliah pertemuan kedua di semester ini ya. Nah, di pertemuan pertama kemarin kita sudah berbicara tentang kewirausahaan sebagai sebuah pengantar. Di pertemuan kedua ini, Pak Hendra juga masih memberikan pengantar untuk adik-adik sekalian tentang bagaimana apa itu wirausaha, lalu apa karakteristiknya, lalu bagaimana peluangnya adik-adik bisa menjadi pengusaha hebat, tapi juga hafal Quran. Nah, adik-adik sekalian, ada baiknya kita awali pertemuan kita hari ini dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keberkahan mata kuliah kita di hari ini, ada baiknya kita dengarkan bacaan Al-Quran tentang ayat-ayat berkaitan tentang bisnis syariah yang hari ini akan dibacakan oleh Putri Diana. Nah, pada Putri silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Allah. Sadaqallahu azim. Boleh baca artinya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan dan terang-terangan,
mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makasih Allahumma arhamna bil Quran. Makasih Putri yang sudah membacakan Al-Quran untuk kita semua ya. Nah, luar biasa. Itu ayat berapa, surat keberapa Putri ya? Kalau boleh tahu kita semuanya. Fatir ayat ke-29 ya. Iya. Baik, makasih ya Putri, luar biasa. Iya Bapak, Putri, sama-sama. ayat ini menarik ya adik-adik sekalian di dalam surat Fatir ayat 29 ini. Allah menjelaskan bahwa untuk bisa mendapatkan bisnis atau menjadikan bisnis kita bisnis yang baik, bisnis yang untung, itu tidak hanya bermodalkan tenaga. Apalah artinya tenaga kita kalau kemudian hanya tenaga. Capek sekali kalau dagang hanya mengandalkan tenaga kita sendiri. Kalau mengandalkan modal, berapa sih modal kita? Uang kita juga terbatas. Tapi ketika kita bisnis mengandalkan Allah, dengan melobi Allah, kira-kira begitu dalam bahasa tadi Al-Quran tadi, ya maka bisnis itu terasa nikmat, bisnis itu terasa berkah, bisnis itu terasa mudah. Nah, bagaimana caranya? Allah mengajarkan 3 cara melobi Allah itu, yaitu pertama adalah dengan rajin baca Al-Quran, yatluna kitab Allah. Adik-adik ini sungguh beruntung, bersyukurlah adik-adik sekalian, adik-adik merupakan para penghafal Al-Quran. Di hadis Rasulullah dikatakan para penghafal Quran itu merupakan akhlullah, keluarga Allah di dunia. Nah, kalau keluarganya Allah, kebayang nggak oleh adik-adik sekalian, yang namanya keluarga pasti disiapin, makanannya disiapin, rezekinya disiapin, semuanya disiapin. Jadi kalau kemudian adik-adik berbisnis, berdagang, lalu kemudian adik menjadi ahli Quran, itu keren banget, luar biasa kira-kira. Lalu yang kedua, yaitu rajin sholat. Rajin sholat itu Masya Allah, di dalam surat Toha 132 dikatakan bahwa wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan keluargamu untuk sholat, perintahkan karyawanmu untuk sholat, perintahkan semua segenap stakeholdermu untuk sholat. Apa yang akan kau peroleh? Maka Allah mengatakan, nahnu narzukukum, kami yang kasih rezeki. Kamu tidak usah tanya tentang berapa rezeki deh, kami yang kasih rezeki. Jadi Masya Allah dahsyatnya kalau kemudian kita punya bisnis, lalu kemudian kita tetap mementingkan sholat, mementingkan Allah, begitu mudah Allah untuk memberikan rezeki yang banyak pada kita. Hidup ini sederhana, semakin dekat kita kepada Allah, maka semakin banyak kita memperoleh sesuatu dari Allah. Tapi kalau Allahnya kita tinggalkan, maka kita akan kehilangan segala-galanya dari Allah. Nah, banjir kemarin juga menjadi melihat betapa mudahnya Allah untuk mengambil segala sesuatunya, kira-kira begitu. Nah, yang ketiga adalah rajin sholat, rajin sedekah. Nah, rajin sedekah itu Masya Allah, di Al-Baqarah dikatakan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah. 1 jadi 7, 7 jadi 100, 700%. Itu artinya, kalau jadi pedagang, jadi pebisnis, kemudian kita rajin sedekah, maka begitu mudah oleh Allah untuk menggerakkan orang belanja di toko kita. Begitu mudah oleh Allah untuk kemudian memberikan kita keuntungan. Kalau sedekah 1 juta, itu artinya 7 juta. Kalau Anda punya uang 10 juta atau 100 juta, sedekah 1 juta saja, 7 juta. Kalau kita berniaga dengan manusia taruh sama bank, 1 juta, itu cuma 7% per tahun dibagi dengan 12 bulan, ekuivalen dengan 0,5%. Itu artinya cuma dapat 5.000. Siapa lebih cepat kaya? Yang berniaga dengan Allah atau berniaga dengan manusia? Berniaga dengan Allah. Jadi oleh karena itu ayat ini menjadi pengingat bagi Pak Hendra dan kita bersama, sesibuk apapun bisnis, jangan lupakan Allah, jangan lupa baca Al-Quran, dan jangan lupa sholat, dan jangan lupa berbagi atau bersedekah. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Minggu depan coba kita akan bahas ngaji tentang surat Toha 132, sholat dan rezeki kita.